duit tinggal 10.000. Hati ini sangat pilu. Ingin kebeli baju baru, persiapan tahun baru, tapi itu hanya halu. Loh, kok jadi begini? Wah, nggak bener ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baji-baji? Iya, apapun itu situasi kalian saat ini, saya selalu doain loh. Semoga kalian dan saya sendiri ini selalu sehat-sehat aja, bahagia hatinya dan banyak duitnya. Amin. Nah guys, tahu nggak sih, di tengah-tengah warawirinya berita-berita yang beredar di dunia maya, ada satu berita yang paling miris, paling mind-blowing yang kalian itu harus tahu. Ini basically bukan gibah menggibah ya guys ya, tapi ini jujur li, biar dengan taunya berita ini, kita semua ini jadi aware dan makin waspada aja sama lingkungan di sekitar kita. Jadi guys, ada seorang perempuan cantik yang menuduh seorang anak telah memperkaosnya. Tapi laporannya itu justru membuat dia dijebloskan ke penjara loh. Nah loh, kenapa bisa begitu ya? Nah, kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini dan mari kita bahas. Terdapatlah seorang perempuan berinisial YS yang berusia 20 tahun. Dia adalah seorang istri dan seorang ibu dari anak yang masih berusia 2 tahunan. Di tempatnya tinggal itu, si YS ini bekerja mengurus rental PlayStation dan usaha warung jajanan. Yang mana dengan situasi seperti itu, maka otomatis rumahnya itu selalu didatangi oleh anak-anak. Diketahui suami YS ini punya kerjaan serabutan, yang dia tuh setiap harinya selalu pergi keluar rumah nyari kerjaan yang sekiranya bisa dikerjain hari itu dan menghasilkan cuan. Jadi suaminya itu nggak diem aja di rumah ya guys ya. Nah, beberapa waktu yang lalu si YS ini mengadu kepada orang tua salah satu anak yang sering main ngerental PS di rumahnya. Dengan meyakinkannya, si YS ini bilang kalau anak orang itu udah memperkaosnya. Nah, dengar pengaduan YS itu, orang tua anak tersebut langsung mengkonfirmasi berita ini ke anaknya, yang tentu aja dibantahlah sama anaknya. Malah anaknya itu bilang kalau si YS inilah yang sudah mencabulinya. Nah, karena dirasa perkataan anaknya itu jauh lebih bisa dipercaya ya, akhirnya kedua orang tua anak itu melaporkan YS ke Polda setempat. Dari pelaporan ini justru berbuah pada YS yang kemudian ikut melaporkan anak tersebut ke Polda yang sama. Jadi ini situasinya orang tua anak itu dan si YS itu jadi saling lapor-laporan gitu guys. Dan dengan pelaporan ini, pihak Polda Jambi langsung gercep menyelidiki kasus tersebut. Singkat cerita, dari penyelidikan singkat itu ternyata ditemukan fakta mengejutkan guys, bahwa bukannya si YS ini diberkaos oleh anak tersebut, melainkan anak itulah yang jadi korban pencabulan YS. Dan ternyata bukan hanya itu aja loh guys yang jadi korbannya, akan tetapi ada total 17 anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ibu muda berinisial YS tersebut. Dari ke-17 korbannya itu, 6 diantaranya adalah perempuan loh guys. Dan rentang usia mereka itu beragam ya, antara 8 sampai 15 tahun. Dari olah TKP, ada 2 tempat di mana ibu YS ini melancarkan aksinya guys, yakni di ruang tamu, yang waktu itu sekaligus jadi tempat rental PS, dan di dalam kamarnya. Jadi modusnya tuh gini guys, anak-anak yang lagi main PS itu dipanggilin gitu satu persatu buat masuk ke dalam kamarnya. Dan di dalam kamarnya itu si YS ini bilang kalau mereka itu akan diberi kayak waktu main itu tuh lebih lama gitu. Jadi tambahan waktu main game, tapi dengan syarat, yaitu anak-anak itu dipaksa buat megang udaranya loh. Kalau si anak-anak itu nggak mau, maka pintu rumahnya itu dikunci sama si YS ini. Dan mereka baru dibolehin pulang kalau mereka sudah melakukan apa yang YS suruh. Gila nggak tuh? Selain itu, YS ini juga maksa anak-anak itu buat nonton video week. Dan yang paling aneh adalah si YS ini juga maksa anak-anak itu buat ngintipin dia sama suaminya yang lagi mantap-mantap loh. Cuma ya waktu itu suami YS ini yang berinisial AF itu tuh katanya sama sekali nggak tahu loh dengan segala aktivitas menyimpang yang sudah istrinya itu perbuat. Malahan suaminya itu bilang di depan penyidik kalau istrinya itu, si YS
itu tuh suka maksa gitu kalau minta mantap-mantap. Dan kalau suaminya itu nggak ngasih, ibu YS ini ngancem mau nganiaya anaknya yang masih kecil. Luar biasa sih ibu YS ini ya. Nah, ini kan kayak jadi aneh banget gitu kan ya. Dan dari sederetan fakta inilah akhirnya pihak kepolisian langsung memutuskan ibu YS ini sebagai tersangka guys. Dan saat ini ibu YS ini sedang dites kejiwaannya lantaran perilaku seksnya itu yang dianggap menyimpang gitu loh. Ya kalian bayangin aja deh kalau ada ibu-ibu yang ngelakuin pencabulan ke anak-anak, terus maksa mereka buat ngintipin dia pas lagi mantap-mantap, ditambah lagi kalau hasratnya gak dipenuhin, dia ngancem-ngancem gitu, itu kan udah yang super duper aneh gitu kan ya. Nah menurut kalian apa sih yang terjadi sama ibu YS ini? Apakah dia seorang hyper, seorang pedofil, seorang eksibisionis, seorang psikopat, atau justru kalian punya istilah sendiri buat mendefinisikan perilaku seperti itu? Coba komentar di bawah ya. Well, itulah tadi satu bahasan singkat tentang sebuah peristiwa yang emang lagi viral banget belakangan ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik ya dari kejadian ini. Saya Abu Yaradwa, pamit undur diri. Salam.